Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Desi Trisnawati Saragi. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Materi yang saya bawakan itu yaitu sosialisme sebelum Marx. Nah, yang pertama itu kita ketahui dulu pengertian dari sosialisme atau komunisme. Di sini dikatakan bahwa sosialisme itu diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Kemudian, pemerintah juga sebagai pihak yang menasionalisasikan industri-industri besar seperti pertambangan, jalan dan jembatan, kereta api, serta cabang-cabang produksi lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian itu dalam bentuk yang paling lengkap, sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi termasuk di dalamnya tanah pertanian oleh negara dan menghilangkan milik swasta. Selanjutnya itu yaitu sejak revolusi Bolshevik 1917, istilah sosialisme sering digantikan dengan komunisme. Lalu sosialisme ini menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Dalam masyarakat sosialis, yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivisme atau kolektivis. Keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, atau dikontrol oleh kekuatan pusat. Dalam komunisme, peralihan pemilikan dari swasta ke tangan pemerintah tersebut digambarkan terjadi secara cepat dan revolusioner, dilakukan secara paksa dan tanpa kompensasi. Selanjutnya itu, kata komunisme secara historis sering digunakan untuk menggambarkan sistem-sistem sosial. Barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Kemudian, komunisme ini sering disebut perekonomian komando karena negara merupakan penguasa mutlak, juga disebut sebagai sistem ekonomi totaliter, istilah lain yaitu anarkisme. Nah, jadi di sini tujuan sosialisme dengan komunisme itu sama. Cara mencapai tujuan ini sangat berbeda. Dalam aliran sosialisme sebelum Marx, sering dimasukkan ke dalam sosialis, sedangkan sosialisme yang dikembangkan Marx digolongkan ke dalam komunis. Sosialisme Marx dinamakan Marxisme karena jasa Marx sangat besar dalam mengembangkan dan mempopulerkan aliran sosialis komunisme. Di sini ada beberapa jenis Marxisme. Yang pertama itu Marxisme ortodoks, neo-Marxis, human Marxis, kemudian aliran kiri baru, yang terakhir itu sosialisme independen. Dari semua aliran Marxisme tersebut pada intinya sama-sama melihat, mempertanyakan dan membahas mengapa dan bagaimana pola produksi kapitalis telah mengubah formasi sosial ekonomi masyarakat prakapitalis. Namun yang terjadi justru proses pemiskinan, proses penyengsaraan, keadaan keterbelakangan, serta makin banyak dan berkembangnya jumlah tentara cadangan industri, dan bukan proses pembangunan atau kemajuan. Yang bagian B itu selanjutnya sosialisme utopis. Menurut Plato adalah pendiri ajaran sosialisme. Plato menganggap bahwa negara hanya akan baik kalau dipimpin dan diperintah oleh orang-orang baik, serta negarawan-negarawan ulung yang disaring secara ketat dari seluruh masyarakat. Sistem pemerintah yang dianjurkan Plato ini adalah berbentuk totalitarisme, sepenuhnya dikendalikan dan dipimpin oleh sekelompok orang terpandai dan terpilih. Berikut ini adalah tokoh sosialis utopis. Yang pertama, Sir Thomas More.
pada tahun 1478 sampai 1535, istilah sosialis utopis diberikan karena More pernah menulis tentang sebuah negara impian. More menjelaskan semua milik merupakan milik bersama. Semua orang yang tinggal dalam suatu tempat bersama. Makanan dan kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Yang kedua itu adalah Tommaso Campanella yang pada tahun 1568 sampai 1639 dari Italia menulis buku Civitas Solis, artinya kota matahari. Yang ketiga itu Francis Bacon pada tahun 1560 sampai 1626 menulis buku Neo Atlantis tahun 1629. Yang keempat itu adalah James Harrington menerbitkan sebuah karangan berjudul Oceana tahun 1656. Selanjutnya itu adalah sosialisme komunitas bersama, di mana tokoh-tokoh sosialisme yang merealisasikan cita-cita mereka dalam kenyataannya. Di antaranya itu yang pertama itu adalah Robert Owen. Robert Owen ini membangun pabrik sebagai model untuk perbaikan kesejahteraan para pekerja yang disebut parallelogram. Ide-ide Owen tentang gerakan sosialis ditulis dalam buku The New View of Society pada tahun 1816. Owen ini juga memperjuangkan peran pemerintah dalam pembangunan desa-desa komunal berdasarkan asas kooperasi. Yang kedua itu adalah Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837, di mana Fourier ini mendirikan Phalanges atau Phalanges merupakan suatu unit komunitas terdiri dari sejumlah orang, sekitaran 810 orang, 1000 orang atau 1620 orang yang hidup dalam suatu apartemen, hotel atau phalansteri, tempat tinggal bersama. Ide Fourier ini dalam karangannya berjudul Theory of Four Movements pada tahun 1808. Yang ketiga itu adalah Louis Blanc pada tahun 1811 sampai 1882, di mana penggagas koperasi. Namun Blanc ini hanya khusus untuk koperasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Ide-ide para pemikir sosialis ini kebanyakan masih bersifat utopis, bersifat angan-angan. Idealisme ini mereka memang tinggi, tetapi secara teoritis praktis tidak bisa direalisasi. Nah, sekian dari penjelasan materi yang saya bawakan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.